Pemirsa, DPRD Kota Surabaya bersama pemerintah bertekad untuk mengoptimalkan dana CSR untuk kepentingan masyarakat. Melalui Perda Surabaya berkaitan dengan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dana CSR diharapkan benar-benar menyentuh langsung bermanfaat bagi masyarakat Kota Surabaya. Seperti apa optimalisasinya? Sesaat lagi, Buletin Jatim akan bahasnya bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Buletin Jatim edisi hari ini bersama saya Fatma Ayu berkaitan atau membahas berkaitan dengan mengoptimalisasi pelaksanaan Perda CSR di Kota Surabaya, dan sudah bersama kami yakni Pak Arif Fatoni selaku anggota Komisi A DPRD Surabaya. Selamat siang Pak Toni. Siang, Mbak Salam Fatma. sehat. Alhamdulillah, Mbak Fatma sehat-sehat selalu ya. Pak Toni, sebelum kita membahas Perda CSR di Kota Surabaya, apa yang dimaksud dengan CSR itu sendiri yang dapat dipahami oleh masyarakat atau corporate social responsibility? Iya, jadi kalau di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu kan diamanahkan bahwa setiap pelaku usaha di Indonesia itu wajib memberikan sebagian keuntungannya kepada masyarakat di mana dia berusaha dalam bentuk corporate social responsibility. Artinya itu semacam tanggung jawab sosial perusahaan ketika dia sudah berusaha mendapatkan keuntungan, maka dia harus berkewajiban meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya terlebih dahulu. Nah, di Surabaya kemudian kita, kalau di pusat itu ada Undang-Undang Perseroan Terbatas, di Surabaya kemudian ada namanya Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Mbak Fatma. Nah, kurang lebih sama kewajiban pelaku usahanya apa kepada masyarakat, tetapi ini lebih ke arah bagaimana mengharmonikan, mensinkronkan ketika pelaku-pelaku usaha mau peduli terhadap lingkungan sekitarnya, itu pemerintah yang menjembatani, lebih ke arah sana. Berarti memang sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun juga Perda Surabaya atau pemerintah Kota Surabaya ini juga membuat peraturan khusus agar implementasi dari CSR perusahaan itu sesuai atau inline begitu ya, dengan tujuan dari Pemkot maupun DPRD Kota Surabaya. Selama ini seperti apa Pak? Dari 2022 hingga tahun 2023 implementasinya dari Perda CSR itu? Memang kita membahas dan mengesahkan Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan itu kan di awal-awal tahun 2022. Nah, begitu Perda itu berlangsung, kami memberikan kesempatan, ini kan trial di tahun pertama, bagaimana efektivitasnya. Ketika Perda ini disahkan, apakah mampu sesuai dengan tujuan filosofisnya, mengharmonikan, mensinkronkan. Tujuannya itu kan agar CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu tepat sasaran, tidak salah dan lain-lain sebagainya. Nah, memang dalam 1 tahun terakhir ada catatan kami yang ini perlu diperbaiki di tahun 2023. Contoh, banyak sekali perusahaan mengambil sumbernya dari CSR, tetapi itu diberikan dalam rangka menunjang pembangunan kota. Contoh kayak Bank Jatim memberikan 1.200.000.000 untuk membeli 120 komputer di Dispenduk Surabaya. Nah, ini menurut kami bukan CSR, meskipun uangnya diambil dari jatah CSR perusahaan itu. Makanya 2023 ini kami coba luruskan kembali. Kami panggil di Perda ini, itu kan leading sektor penyaluran CSR di Kota Surabaya itu kan OPD-nya namanya Bagian Hukum dan Kerjasama. Makanya kami undang Bagian Hukum dan Kerjasama. 2022 kemarin ada sekitar 300-an miliar CSR yang disalurkan di Surabaya. Yang paling banyak itu hibah-lahan. Hibah-lahan, contoh di kawasan Ketintang itu ada pribadi atau korporasi itu menghibahkan tanahnya untuk kepentingan akses jalan pemukiman. Itu memang nilainya gede karena daerah Ketintang kan, jadi kelihatannya gede. Kami pun kaget, alhamdulillah di Surabaya sudah ada ratusan miliar CSR yang disalurkan. Ternyata begitu kita breakdown, yang paling banyak itu ya hibah lahan itu. Nah, sementara kami itu kan berharap CSR itu bisa berfungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Nah, makanya di tahun 2023 ini yang bengkok kami luruskan agar hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat adanya satu industrialisasi itu tercapai.
Jadi jangan sampai masyarakat sekitar itu yang sudah mendapatkan limbahnya, kebisingan, aktivitas usaha, kemacetan, dan lain-lain, tetapi kemudian masyarakat tidak menerima manfaat apapun dari jalannya sebuah industrialisasi itu. Nah ini yang lagi kita koreksi terus. Ada berapa perusahaan Pak di Kota Surabaya ini? Ratusan mungkin Mbak ya, dalam berbagai bidang ya. Ada industri manufaktur, ada pegudangan, perhotelan, dan lain-lain. Ratusan lah. Ada berapa persen yang Bapak tadi katakan bahwa masih banyak perusahaan yang CSR-nya belum sepenuhnya menyentuh langsung kepada orang-orang atau masyarakat yang berdekatan dengan perusahaan itu atau dan lain sebagainya? Ya memang kemarin karena Komisi A kan kemudian melakukan hearing terkait evaluasi penerapan Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan ini. Nah dari beberapa perusahaan yang memang sudah kita panggil, itu memang ya yang menyentuh masyarakat langsung itu hanya di sektor pendidikan. Karena memang ada banyak perusahaan itu yang kemudian mendukung program wali kota memberikan beasiswa gratis. Kayak semacam gerakan nasional orang tua asuh lah, kayak zaman Orde Baru dulu itu. Jadi kayak PT YKP menyumbang 75 siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah ini bagus, ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi ada juga yang menurut kami tidak tepat sasaran. Jadi contoh perusahaannya ada di Surabaya, Surabaya Barat, tetapi CSR-nya digunakan bangun taman di Bundaran Waru. Nah ini kan masyarakat hanya menikmati keindahan, tetapi kemanfaatan secara langsung tidak ada. Nah ada juga yang memang perusahaan, memang ini korporasi internasional, itu ya apa ya istilahnya, CSR-nya tidak disalurkan di Surabaya malah. Padahal pabriknya ada di Kota Surabaya. Nah yang begini-begini akan kita terus perbaiki terus. Oke, Pak, apa yang ingin dicapai dari pemerintah dan juga DPR Kota Surabaya dengan adanya Perda CSR tersebut agar perusahaan-perusahaan nantinya tepat sasaran jika menyalurkan dana CSR-nya untuk kepentingan masyarakat dan juga Pemkot. Ini seperti apa? Nanti jangan dijawab dulu. Kita akan bahas sesaat lagi usai jeda. Anda masih bersama kami pemirsa, Buletin Jatim membahas terkait dengan mengoptimalkan pelaksanaan Perda CSR bersama Pak Arief Fatoni selaku anggota Komisi A DPRD Surabaya. Pak Tony tadi sudah jelaskan CSR seperti apa dan Perda Surabaya berkaitan dengan CSR ini tujuannya seperti apa. Nah selama ini kan memang dari perusahaan-perusahaan menjalankan CSR-nya sesuai dengan kepentingan perusahaan itu sendiri begitu. Apa bunyi Perda CSR ini? Apakah diwajibkan begitu bahwa perusahaan harus inline dengan Pemkot atau seperti apa ini Pak? Nah, kalau di kewajiban untuk menyalurkan sedikit keuntungannya dalam bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan itu memang di Perda ini frasanya dapat. Artinya perusahaan dapat menyalurkan CSR-nya ke Kota Surabaya atau melalui pemerintah Kota Surabaya. Tetapi meskipun dalam Perda ini frasanya dapat, tetapi bangsa Indonesia itu kan terkenal karena nilai-nilai kegotong royongannya Mbak Fatma. Artinya saya yakin semua pelaku usaha yang ada di Surabaya ini bergandengan tangan untuk bagaimana merealisasikan tujuan kita bernegara, mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa, dan lain-lain sebagainya. Makanya kenapa dalam Perda ini kemudian kami tunjuk bagian hukum dan kerjasama ini sebagai leading sektor yang berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pelaku industri di Surabaya ini agar itu tadi tidak salah sasaran, ada tepat guna gitu. Artinya karena kami lihat kemarin ada beberapa perusahaan yang tiba-tiba menyalurkan CSR-nya melalui kantor-kantor kelurahan. Padahal masyarakat kelurahan itu tidak butuh itu. Yang tahu itu kan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu kan di level bagian hukum dan kerjasama. Nah makanya kami berharap perusahaan-perusahaan itu sebaiknya kalau mau menyalurkan sebagian hasil keuntungannya kepada masyarakat, koordinasi sama pemerintah kota sehingga tahu. Nah jangan sampai kemudian apa yang dibutuhkan masyarakat tidak diberi, tetapi malah dibuang di tempat jauh. Prinsip yang kami sepakati semua bahwa masyarakat sekitar merupakan zona yang harus mendapatkan manfaat terlebih dahulu. Jadi jangan ada lagi kemudian perusahaannya di Perak, tapi CSR-nya merawat taman di daerah Waru, Bundaran Waru itu. Jauh ya Pak ya? Jauh, jadi masyarakat sekitar yang
rugi karena kebisingan, aktivitas produksi dan lain-lain, masyarakat sekitar tidak dapat manfaat, tapi orang lain yang dapat manfaat. Nah, kalau kemudian seluruh pelaku industri di Kota Surabaya ini memiliki kesalehan sosial seperti itu, memiliki sense of crisis seperti itu, saya yakin di seluruh area Surabaya ini kan semuanya ada kawasan perdagangan, ada kawasan industri dan lain-lain sebagainya. Tandes banyak pabrik. Saya bayangkan kalau kemudian pabrik-pabrik di sana itu kemudian melatih skill kewirausahaan masyarakat sekitar, paling tidak kan bisa menjadi penopang industri itu. Semisal diajari bagaimana cara berdagang, diajari menjual produknya dan lain-lain, digital branding dan lain-lain, sehingga ya itu tadi Mbak, bahwa industri itu harus mengangkat derajat masyarakat sekitar terlebih dahulu. Nah, termasuk juga yang kami kritik kemarin, Bank Jatim belikan 120 komputer untuk Dispenduk. Padahal itu bisa dibeli oleh APBD. APBD kita itu tiap tahun serapannya cuma 85% gitu. Artinya yang bersumber-sumber dari keuntungan perusahaan itu sebaiknya langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contoh kayak Bank Jatim, dia itu kan bank memilik bank daerah. Ya mestinya ketika dia mau menyalurkan CSR, di samping beasiswa pendidikan, menjadi orang tua asuh di masing-masing sekolah itu, dia juga harus melatih bagaimana pelaku-pelaku UMKM kita itu bisa meningkatkan derajat jualannya. Dikasih pelatihan bagaimana mengakses permodalan dengan baik. Bagaimana caranya menjadi debitur yang baik. Sehingga OJK linknya bagus. Sehingga dia tetap bisa berusaha. Karena pelaku usaha dengan perbankan itu kan saling berhubungan. Nah, mestinya yang ke depan begitu-begitu. Makanya dalam beberapa kali rapat di Komisi A itu begitu kita temukan yang bengkok-bengkok ya kita luruskan. Termasuk kemarin kita undang juga pemilik minimarket. Minimarket itu kita undang bagaimana selama ini penyaluran CSR-nya. Padahal minimarket itu ada di seluruh Surabaya. Tetapi dia memberikan beasiswa pendidikannya hanya di satu kawasan. Nah ini kan tidak adil. Mestinya ya katakanlah plafonnya itu 100, tiap tahun memberikan SPP gratis. Ya dibagi zona Surabaya Barat berapa, Timur berapa, Selatan berapa, Pusat berapa. Itu baru keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Surabaya. Bukan masyarakat Indonesia ya. Surabaya juga termasuk Indonesia maksudnya nih Pak. Pak, ini berkaitan dengan tujuan dari Perda ini agar nantinya CSR itu sesuai tepat sasaran begitu. Nah, bagaimana kinerja dari pemerintah Kota Surabaya dalam mengawasi CSR ini seperti dari bidang hukum dan juga kerjasama, ini nantinya apakah menyentuh langsung kepada perusahaan-perusahaan untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan perda ini, termasuk juga kepada masyarakat yang dibutuhkan apa sih sebenarnya seperti itu? Betul, memang mestinya kewajiban pemerintah kota itu begitu perda ini disahkan, disosialisasikan ke pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Surabaya, Mbak. Mestinya ya. Cuman memang anggaran sosialisasi perda kita itu kan rendah. Jadi mungkin sosialisasinya tidak maksimal. Memang dalam perda ini pemerintah kota itu bersifat pasif, Mbak. Tidak bisa aktif. Tidak bisa aktif itu semisal tiba-tiba kami kirimi surat Mbak Fatma, berdasarkan catatan kami laporan pajaknya Mbak Fatma keuntungannya 100 miliar. Ayo 3% salurkan, itu tidak bisa begitu. Sifatnya pasif. Nah, terkait dengan efektivitas pemerintah kota melakukan pengawasan berlakunya perda tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan ini, memang kami lihat masih ada ego sektoral antar instansi di pemerintah kota. Contoh yang saya bilang tadi itu Mbak, tiba-tiba Dinas Ketahanan Pangan kirim surat ke perusahaan minta bantuan truk, gitu-gitu. Nah, padahal ini tidak dikoordinasikan. Di Perda ini kan jelas bahwa leading sektornya itu bagian hukum dan kerjasama. Lalu kemudian ada tiba-tiba perusahaan bekerjasama dengan lurah untuk ini. Nah, padahal masyarakat sekitar tidak butuh itu. Makanya kami berharap, kami menghimbau dalam kesempatan yang mulia ini melalui Metro TV Jawa Timur ini, kami berharap pelaku usaha yang mau menyalurkan kesalehan sosialnya, coba deh koordinasi sama bagian hukum dan kerjasama. Di situ sudah ada blueprint rencana pembangunan jangka menengah daerah. Termasuk di situ ada indikator-indikator kemiskinannya. Kira-kira kalau mau menyalurkan CSR dalam bentuk sembako, salurkan dulu ke kelurahan ini yang lebih membutuhkan. Kalau kemudian area usahanya meliputi semua kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Tetapi kalau area usahanya hanya di Surabaya Barat, ya maka prioritaskan dulu masyarakat sekitar. Kan tinggal bekerja sama dengan bagian hukum dan kerjasama, kemudian bagian hukum dan kerjasama input datanya
ini loh warga prasejahtera yang ada di lingkungan panjenengan usaha. Kalau mau salurkan CSR-nya direct, Pemkot hanya mendampingi saja. Nah ini harapan kami ke depan seperti itu, sehingga tidak ada lagi camat inisiatif minta CSR ke perusahaan ini kesannya kayak ngemis gitu. Nah, tidak langsung bypass begitu ya itu Pak enggak ya? bagus. Itu Pak, apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya secara general begitu pada umumnya agar CSR ini tepat sasaran? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Pak, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya pada umumnya begitu, yang bisa dibantu oleh dana CSR dari perusahaan? Yang paling pertama sebenarnya, kalau kemudian kawasan industri itu, masyarakat kawasan industri sekitar itu kan tentu, kalau kemudian mereka bekerja sama dengan pemerintah kota itu kan bisa mendapatkan data primer, Mbak. Berapa masyarakat prasejahtera di kawasan itu. Tentu bantalan sosial itu menjadi sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat Surabaya ini butuh di-upgrade kemampuan kewirausahaannya. Nah, sekarang kan pasca COVID itu kan banyak sekali tumbuh pelaku-pelaku usaha baru. UMKM termasuk UMKM itu. Nah, tentu ini kan perlu difasilitasi. Katakanlah kalau CSR-nya bank, ya ini harus dilatih, di-upgrade bagaimana bisa menjadi debitur yang baik. Sehingga ketika mereka mendapatkan fasilitas kredit permodalan itu, mereka juga bisa menggunakan dengan bijak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit itu penting gitu loh. Sehingga kan kalau berdasarkan laporan dari perwakilan Bank Jatim kemarin ketika kita undang itu kan ternyata penerima KUR itu kan banyak sekali yang kemudian tidak bisa membayar. Nah artinya itu kewajiban bank-bank himbara, bank-bank himpunan negara itu ya salurkan CSR-nya untuk melatih pelaku UMKM ini agar manajemen risiko keuangannya dilatih sehingga mereka bisa menjadi pelaku usaha yang baik dengan ketika diberikan akses permodalan bank itu mereka menjadi debitur yang taat. Nah itu yang khusus untuk perbankan. Nah terus kemudian di Surabaya ini kan juga banyak anak-anak muda produktif. Nah industri kreatif itu kan keniscayaan hari ini. Nah kemudian bagaimana hotel-hotel yang ada di kota Surabaya yang terhimpun dalam PHR ini, coba deh salurannya bagaimana mendukung industri kreatif itu. Apakah kemudian diselenggarakan seminar dan lain-lain yang diambilkan dari CSR itu. Nah, itu menurut kami lebih mendidik bahwa kemudian hari ini sebagian masyarakat butuh bantalan sosial, iya. Karena kita memang kondisi ekonomi kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, Mbak Fatma. Artinya, ya ini waktunya bagi pelaku-pelaku usaha itu untuk meningkatkan kepekaan sosialnya. Nah, di catatan kami itu kan 2023 ini, perusahaan-perusahaan yang menyalurkan CSR itu kan baru sebatas sekitar 300 jutaan. Ini yang dilaporkan ke Pemkot ya, saya tidak tahu yang tidak dilaporkan di Pemkot. Artinya apa? Menurut kami ini kecil gitu loh. Ya, bahwa kemudian industri kita memang sedang tidak baik-baik saja, iya. Tetapi kan di masa lalu mereka juga mendapatkan keuntungan yang banyak. Artinya ya ini waktunya bergandengan tangan. Mari meringankan beban satu sama lain. Di samping itu kewajiban konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, itu juga tanggung jawab ukhrawi, tanggung jawab perintah agama gitu. Barang siapa meringankan beban saudaranya yang lain, maka Tuhan akan ringankan bebannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi akhirat dan juga dunia begitu ya Pak. Pak Tony, memang kalau misalnya perusahaan itu otomatis atau secara langsung memberikan bantuan berupa sembako atau berupa uang, ini nantinya takutnya tidak mendidik dari masyarakat itu sendiri, atau lebih baik dilakukan bantuan, diberikan bantuan jangka panjang begitu, misalnya pelatihan dan lain sebagainya, itu mungkin lebih berguna begitu ya bagi masyarakat, pelatihan bagaimana UMKM yang benar, lalu tadi juga manajemen resiko keuangan begitu. Memang makanya kan dilihat dari dua kebutuhan utama, Mbak Fatma. Ada yang memang CSR itu harus dalam bentuk bantalan sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika ada industri di kawasan Surabaya Barat, katakanlah, kalau mereka ini berkoordinasi sama Pemkot, meminta data primer berapa keluarga masyarakat prasejahtera yang ada di situ, itu memang tetap harus diberikan bantalan sosial. Karena untuk menyambung hidup itu mereka butuh itu, Mbak Fatma. Nah, bagi kemudian masyarakat sekitar juga yang katakanlah lepas dari jeratan keluarga prasejahtera, yaitu diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana menunjang industri yang ada di situ. Contoh kayak yang sering saya kritik itu,
di Rungkut itu ada kawasan industri namanya SIR gitu. Tetapi kemudian ada perusahaan-perusahaan korporasi internasional itu CSR-nya itu tidak nyambung gitu. Tidak nyambung. Contoh industri sawit, tetapi pelatihannya tentang bagaimana menenun, kerjasama dengan kantor kelurahan. Ini kan tidak nyambung gitu. Maksud kami itu kan bagaimana core bisnisnya itu kemudian melatih masyarakat sekitar sehingga bisa menjadi penopang ekonomi bagi penopang industri itu sendiri. Semisal bagaimana mengelola limbah plastik, minyak, terus kemudian bagaimana dan lain-lain sebagainya, mestinya begitu ke arah sana. Jangan diberikan seadanya, tapi juga harus memikirkan begitu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sana begitu ya. Pak Tony, tadi Pak Tony juga menyinggung bahwa CSR tahun 2022 ini sebesar 300-an miliar lebih. Namun hingga semester 1 di tahun ini 2023 CSR yang ketahuan begitu yang baru masuk adalah 200 juta. Nominalnya begitu jauh begitu. Bagaimana pengawasan dari Surabaya termasuk dari Perda Surabaya sudah mengakomodir CSR itu sendiri? Makanya kami panggil terus ini perusahaan-perusahaan secara random ya, Mbak Fatma. Jadi kami minta data ke bagian hukum dan kerjasama, ada berapa pelaku usaha yang ada di Surabaya, kami panggil berdasarkan core bisnis yang berbeda-beda. Bank kita panggil, terus kemudian toko-toko modern kita panggil, terus kemudian pabrik-pabrik manufaktur kita panggil, kita tanya kenapa belum menyalurkan CSR, ini rakyat lagi butuh, dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah dari semua yang kita panggil itu kemudian ada kesanggupan untuk menyalurkan CSR-nya di bulan Juli ini. Baik dalam bentuk sembako, perluasan penerima beasiswa pendidikan, maupun pelatihan kewirausahaan. Jadi mudah-mudahan nanti di November tahun 2023, realisasi distribusi CSR di Kota Surabaya sudah bisa lebih dari tahun 2022 kemarin. Oke, amin. Pak Tony, apa bentuk pengawasan dari DPRD Kota Surabaya agar Perda CSR ini berjalan dengan baik, maupun pemerintah kota dan juga perusahaannya juga mematuhi peraturan yang ada? Seperti apa bentuk pengawasan? Yang pertama memang sanksi sosial ya, karena di Perda ini itu kan tidak ada sanksi administratif maupun apa, tetapi kami berharap ada lompatan pemikiran dari teman-teman bagian hukum dan kerjasama. Katakanlah dari catatan mereka, ternyata ada satu pelaku usaha di Kota Surabaya ini tidak pernah menyalurkan CSR-nya sama sekali. Ya sudah, kalau kemudian perusahaan ini kelak butuh sama Pemkot, entah itu perpanjangan IMB usaha maupun hal-hal yang lain menyangkut fasilitas umum, PJU dan lain-lain, ya jangan dikasih akses. Nah, ini sanksi-sanksinya yang model begitu. Kalau sanksi administratif tidak ada. Nah, kami juga berkolaborasi sama bagian hukum dan kerjasama bagi perusahaan-perusahaan yang ternyata dalam catatan Pemkot tidak pernah membagikan sedikit keuntungannya untuk masyarakat Surabaya dalam bentuk CSR, ya kita kasih sanksi sosial. Ya kita umumkan, oh pabrik itu, industri itu tidak pernah menyalurkan CSR kepada masyarakat Surabaya. Nah, itu agar ada partisipasi aktif dari masyarakat sekitar untuk meminta haknya. Hak loh, itu hak. Kewajiban perusahaan menyalurkan CSR-nya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, masyarakat berhak mendapatkan haknya. Apa ya CSR itu? Jadi sebenarnya ini hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang gitu loh. Makanya kalau ada perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip tidak memiliki sense of crisis terhadap masyarakat sekitar, ya tugas kita untuk mengabarkan kepada khalayak ramai sehingga ada sanksi sosial kepada perusahaan itu. Semoga Perda CSR di Kota Surabaya ini berjalan optimal. Amin. Dan dana CSR dari perusahaan ini bisa benar-benar menyentuh dan juga membantu masyarakat secara langsung. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung bersama kami di Buletin Jatim. Sekian pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.